Dari kejauhan Telaga Buret, saya sudah melihat ada sesosok besar hitam. Saya hampir dibawa ke telaga sana. Entah jadi tumbal atau apa, enggak kurang tahu ya. Sepertinya yang kemarin itu kayak mau dibawa ke telaga gitu. Jawa Timur mempunyai salah satu kota yang dijuluki sebagai Kota Marmer, yakni Kabupaten Tulungagung. Tambang batu alam itu sudah dikembangkan sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1934. Hutan yang dulunya lebat digantikan oleh industri marmer yang membutuhkan pasokan kayu dengan skala besar. Hutan di kawasan Telaga Buret pernah mengalami kerusakan sekitar tahun 1990-an dan puncaknya pada tahun 1995 hingga 1996. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Konservasi Telaga Buret. Kenapa Telaga Buret sebelum tahun 90-an bisa lestari sangat luar biasa? Itu karena nenek moyang kita telah menciptakan kesepakatan, yaitu undang-undang yang tak tertulis. Undang-undang tersebut dengan cara disepakati dengan cara mistis ya, makanya Telaga Buret itu sampai sekarang itu aura mistisnya pasti ada. Karena gini ceritanya, pada waktu itu Telaga Buret itu ada kesepakatan barang siapa mengganggu atau mengambil apapun yang ada di Telaga Buret itu pasti kena musibah, kena bala, kena penyakit, kena sakit. Pola-pola kesepakatan nenek moyang yang disepakati dengan cara mistis itu tidak dipercaya. Akhirnya mulailah ngambil, ada yang bulus, lele lokal, kayu mulai diambil, burung juga ditembaki, monyet ditembaki. Jadi intinya orang masuk di sini itu pada waktu itu bebas, tidak ada yang kontrol. Nah akhirnya saya ada teman-teman mulai berpikir bagaimana ya caranya untuk mengembalikan supaya warga atau siapapun yang masuk Telaga Buret ini bisa peduli dengan suatu undang-undang, istilahnya undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang tak tertulis yang disepakati oleh warga sekitar sini, khususnya nenek moyang yang membuatnya, itu sudah tidak dipercaya lagi. Lantas, adakah peraturan yang tertulis dalam menjaga kelestarian di Telaga Buret ini? Sumber mata air yang sebesaran kayak Telaga Buret ini, radius 250 meter keliling itu memang tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu, itu memang free dan hak, memang ada aturan dan undang-undangnya, memang tidak boleh diganggu. Siapapun yang mengganggu itu memang nanti ada konsekuensinya terkait dengan undang-undang yang tertuang di situ. Nah, terus piye nyapo ya awake dhewe nek wis oleh undang-undang iki. Sopo sing dijak omong-omongan? Terlanjur Telaga Buret hampir sudah seperti ini. Sedangkan kita juga bingung, maaf, kita juga orang kampung, orang pinggiran, kita juga masih bingung yang namanya pemerintah itu siapa, negara itu siapa, kita juga bingung. Kita berupaya mendatangi beberapa tokoh yang ada di wilayah desa kami, kita ajak ngobrol, kita ajak sharing, berbicara bagaimana Pak bisa mengembalikan Telaga Buret. Akhirnya kita ada kesepakatan untuk mengembalikan lah, paling tidak menjaga barang siapa yang masuk di Telaga Buret dengan niatan yang tidak baik, merusak atau mengambil apapun, nanti kita benturkan dengan undang-undang yang tertulis tersebut. Makanya
Pada waktu itu lama-kelamaan terjadilah kesepakatan kita untuk bersama-sama menjaga kelestarian Telaga Murut, kita kembalikan seperti sedia kala. Untuk dampak dari kerusakan atau dampak dari Telaga Murut akibat rusaknya hutan di sekelilingnya itu berpengaruh sekali sama petani yang ada di wilayah 3 desa, Desa Sawo, Desa Ngentrong, dan Desa Gedangan, sebagian Desa Gamping. Jadi tenggang waktu 3 bulan yang lalu itu kan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Itu dampaknya debit air yang ada di Telaga Murut itu turun sangat drastis. Otomatis untuk pembagian ke 3 desa itu tidak bisa dimanfaatkan 100%. Jadi untuk wilayah Desa Sawo hanya sekian persen, Desa Ngentrong sekian persen, Desa Gedangan sekian persen. Akhirnya dari hasil pertaniannya itu tidak maksimal karena air itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi ataupun tanaman yang ada di lahan sawah yang ada di 3 desa tersebut yang memanfaatkan sumber air dari Telaga Murut. Pengairan yang ada di Telaga Murut ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk rasa syukur mereka atas karunia alam, masyarakat sekitar melakukan tradisi yang disebut ulur-ulur. Upacara adat ulur-ulur itulah budaya dari peninggalan para leluhur kita dulu, yang istilahnya ulur-ulur adalah memberi. Ulur artinya memberi, dan memberi persembahan kepada Ida Sang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa Pencipta. Dengan adanya telaga sumber air namanya Telaga Murut atau Telaga Madarja, maka tiap tahun, tiap hari Jumat Legi bulan Selo dia mengadakan upacara ulur-ulur tanda terima kasih terhadap Tuhan dengan adanya sumber air. Jadi pada hari upacara itulah Arta Dewi Sri dan Joko Sedono itu diberi siram jamas, utawi sesucilah Dewi Sri dan Joko Sedono itu di waktu pertapa itu baru disucikan oleh para mengtani juru tani. Simbolisnya begitu, karena para mengtani sangat terima kasih dan bisa menyukupi kehidupan rumah tangganya masing-masing. Dewi Sri dan Joko Sedono merupakan simbol kemakmuran para petani. Masyarakat dari 4 desa yang melakukan tradisi ulur-ulur ini percaya bahwa Dewi Sri dan Joko Sedono merupakan perlambangan dari Dewi Kesuburan Padi yang ditanam di sawah dan Dewa Kesuburan Padi Kokorancah yang tumbuh subur di pegunungan. Dalam pelaksanaan tradisi ulur-ulur, para sesepuh melakukan ritual kirim doa para arwah leluhur di hadapan 2 patung, yaitu patung Dewi Sri dan suaminya Joko Sedono, yang dilengkapi dengan berbagai macam sesaji. Dari intinya dari upacara ulur-ulur adalah ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lebih inti, jadi kalau upacara adat ulur-ulur itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, agendanya pada kalender bulan Jawa yaitu bulan Selo, harinya Jumat Legi. Ulur-ulur itu adalah yaitu tadi filosofinya adalah untuk menjaga kelestarian supaya air yang ada di Telaga Murut itu tetap ada, tetap lestari. Jadi yang terpenting ulur-ulur itu harus dilaksanakan setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap saat, tidak dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Kalau upacaranya ritual adat itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi kalau tidak diulur-ulur, tidak dijaga, tumbuhan yang ada di kawasan air Telaga Murut itu pasti akan hancur. Jadi saya dan teman-teman masih konsisten, masih istiqomah untuk menjaga kelestarian air Telaga Murut dengan cara ulur-ulur, memanjang-manjangan air setiap saat di kawasan Telaga Murut itu. Untuk menyelamatkan satu-satunya sumber mata air ini, seorang penggiat lingkungan di Telaga Murut berupaya melakukan penyadaran
sekaligus menghidupkan kembali mitos-mitos yang masih melekat di Telaga Buret. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia Telaga Buret ini mistisnya tetap untuk menjaga kelestarian. Wow, ternyata Telaga Buret mistis lagi. Nah, jadi yang belum tahu cerita, saya aja ganggu buret angker neh. Maksudnya tujuannya hanya seperti itu. Tidak ada tujuan lain. Kita hanya ingin Telaga Buret itu selain secara real nyata, karena sudah termindset Telaga Buret itu mistis, ya kita tetap membangunnya. Dengan teman-teman kadang berupaya hanya sekedar setiap sepi pengunjung, ada teman-teman kadang naruh bunga di bawah pohon yang besar, setelah itu ditinggal lari. Kadang kita membakar kemenyan kayak dupa, itu pada waktu pasti tidak ada pengunjung. Saya masih SMP masih ingat, kita kalau mau lihat bulus di sana itu, kita nunjuk pakai telunjuk tidak berani. Maaf, saya ingat sendiri dengan kepala mata sendiri. Setiap mau nelunjuk, maaf, ini biasanya diludahi 3 kali terus disembunyikan ke belakang. Kalau tidak diludahi 3 kali disembunyikan di belakang, katanya tangannya bisa putar ke orang sini. Itu memang kita yakini, itulah kehebatan nenek moyang kita dulu. Adanya cerita atau kepercayaan mistis yang ada di Telaga Buret ternyata membawa rasa takut kepada orang yang berkunjung. Hal itu diungkap oleh salah satu pengunjung yang pernah mengalami kejadian dan gangguan supranatural. Kemarin itu pas ada acara di Telaga Buret, sebelum acara kita kan pasti tata-tata di sana, terus sama bersih-bersih lah ya, bersih lokasi di situ. Tapi setelah pulang dari situ jarak 1 hari ya, itu saya sakit. Yo dicarikan orang-orang pintar, orang-orang ngerti lah ya, orang sepuh, orang ngerti. Terus bilangnya saya itu nginjak anaknya. Saya injak, yo itu kejadiannya yo saya hampir dibawa ke telaga sana. Entah jadi tumbal atau apa, kurang tahu ya. Sepertinya yang kemarin itu mau dibawa ke telaga gitu. Itu segerombolan namanya bilangnya Mbah Juru Kunci itu bleguk, Mas. Ini ya, kecil segini, rambutnya panjang, banyak sekali. Itu saya buat pesta, dinaik-naikkan, mau jadi tumbal atau apa, kurang paham ya. Bukan hanya warga sekitar, pengunjung dari luar daerah pun juga pernah mengalami gangguan supranatural. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswa biologi saat melaksanakan penelitian serangga di Telaga Buret. Saya sama Pak Karsi diajak tuh ke Telaga Buret. Kamu lihat apa di sini? Saya di sini lihat ada cewek. Setelah itu yang di bagian sana ada kayak istananya istana lama, warnanya abu-abu besar. Saya itu di air, itu saya lihat ikan. Ikannya itu cukup besar, sebesar mobil, dan kelihatannya cuma organnya saja. Setelah dari situ kita lanjut ke petilasannya Mbah Jigang Joyo. Kita di situ melanjutkan namanya membacakan doa. Di situ Mbah Jigang Joyonya sempat hadir dan aromanya wangi. Saya juga pernah diganggu sesosok cewek, rambutnya panjang, dan efeknya itu saya besokan harinya badan saya langsung panas selama 1 minggu, dan efeknya tidak main-main.
Dari dua cerita orang yang terpapar mistisme, membuktikan bahwa di Telaga Buret memiliki kisah mistis yang mana orang dengan indera keenamnya dapat melihat hal-hal gaib yang ada di Telaga Buret. Lantas, bagaimana tanggapan dari pakar sosial dan budaya dengan adanya mitos mistis yang ada di Telaga Buret itu benar ada? Yang saya tahu tentang mistik dan spiritual yang ada di Telaga Buret, baik bercerita tentang Mbah Jigang Joyo, dan kemudian tentang dulu ada ikan yang besar-besar, ada kura-kura yang masyarakat tidak berani mengambil, itu ya memang itu mistik itu dibuat oleh nenek moyang kita supaya sumber mata air, hutan yang ada di sana itu tetap terjaga. Kalau tidak diciptakan suatu budaya mistik, kemudian sumber mata air itu menjadi rusak atau kemudian mengering, maka dampaknya akan sangat parah, terutama tidak hanya di Telaga Buretnya saja, di beberapa desa yang terkait dengan sumber mata air itu. Karena sumber mata air itu di samping bisa untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari oleh masyarakat sekitar, juga dipakai untuk pertanian. Nah, kita tahu sekarang pada zaman sekarang ini, ketika musim kemarau di daerah selatan itu banyak sekali mengalami kekeringan, dan itu akibat dari tidak adanya satu tradisi atau budaya atau tempat itu tidak disakralkan seperti yang terjadi di Telaga Buret. Kenapa Telaga Buret itu harus dijaga? Karena Telaga Buret itu adalah lorong sungai bawah tanah. Itu adalah relung purba, ya. Air itu mengalir dari sungai bawah tanah, sungai purba yang terbentuk jutaan tahun yang lalu, ya. Jadi begitu pentingnya, begitu sakralnya lorong-lorong yang ada di Telaga Buret itu harus dijaga. Jadi sekali lagi terkait dengan cerita mistik, ya, cerita spiritual itu sebetulnya adalah ada temuan, ya, temuan ilmiah dari nenek moyang kita yang belum terpecahkan. Namun sekarang sudah mulai dipecahkan oleh Kementerian ESDM, terus kemudian oleh para pakar-pakar geologi yang mengatakan bahwa Gunung Budak, Gua Tritis yang ada lorongnya, kemudian Telaga Buret yang ada lorong sungai bawah tanah itu adalah lorong-lorong sungai purba yang terbentuk akibat dari peristiwa megatrust di dasar Laut Selatan. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua yang bersifat spiritual itu tidak rasional, dan tidak semua yang rasional itu pasti spiritual. Makanya kita harus cerdas di dalam menelaah, menerjemahkan, mengelola otak kiri dan otak kanan kita. Dengan adanya pemanfaatan mitos dalam melestarikan lingkungan Telaga Buret, flora dan fauna menjadi lebih nyaman dan aman. Hal itu diungkapkan dosen biologi UIN 1 Tulungagung. Nah, penelitian saya yang terbaru ini terkait mengenai keanekaragaman spermatofita dan potensi etnobotani yang ada di Telaga Buret. Itu sebagai upaya, salah satu upaya konservasi atau salah satu upaya untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Telaga Buret. Nah, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa di Telaga Buret itu masih bagus, ya, kondisi hutannya masih bagus, masih alami, dan di sana terdapat ada 147 tumbuhan spermatofita yang berhabitus pohon, kemudian semak dan juga herba. Dan kemudian selain penelitian mengenai tumbuhan, saya juga pernah melakukan penelitian mengenai kajian mengenai populasi dan tingkah laku monyet ekor panjang atau Macaca fascicularius, karena makaka atau monyet ekor panjang yang ada di Telaga Buret itu menurut saya adalah sangat unik, karena di Tulungagung ini hanya ada 2 monyet ekor panjang yang ada di Tulungagung, satu di Telaga Buret dan satunya di Muja. Dan hasilnya ternyata di sana ditemukan kurang lebih populasinya ada 400 monyet ekor panjang, ya, dan keberadaan mereka itu sangat bagus untuk ekosistem, ya, karena tidak hanya makaka tetapi juga di sana itu berbagai burung. Dan saya juga pernah meneliti keanekaragaman serangga, ya, dan kesemuanya itu membentuk suatu ekosistem yang bagus untuk Telaga Buret di sana. Dan memang Telaga Buret masih nyambung dengan mistisnya. Jadi pola-pola seperti kita bangun biar apa? Biar warga ini tetap sepakat, tetap ikut ngayomi, tetap
ikut handarbeni, ikut mempunyai, ikut rasa tanggung jawab bahwa Telaga Murut ini adalah bukan warisan, ini adalah titipan anak cucu yang wajib dilestarikan. Jadi memang kesepakatan nenek moyang kita membangun Telaga Murut dengan tolak ukur atau orientasinya adalah air ini, karena air ini adalah menghidupi dari 4 desa. Pengairan sawah yang hampir 800 hektar itu memang tergantung dari air Telaga Murut ini. Jadi ini yang perlu dijaga, yang perlu dilestarikan memang.